Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya. Yang pertama Putri Alfafa, dan yang kedua adalah Septiani Putri, dan yang ketiga Reva Erli Luciana Pratama. Kami di sini akan mempresentasikan mata kuliah studi Quran Hadis yang kelompok kami yang mendapatkan tema yang berjudul Mukjizat Al-Quran. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah mana mukjizat. Mana mukjizat yang pertama adalah satu, kata mukjizat berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang membuat pihak lain tidak berdaya di hadapannya. Makna mukjizat yang kedua, sedangkan dalam istilah dalam mukjizat adalah hal luar biasa yang Allah berikan kepada seorang nabi atau rasul untuk membuktikan kebenaran pengakuan kenabian atau kerasulannya, dan biasanya bersifat menantang umatnya yang tidak beriman kepadanya. Dan makna dan mukjizat Al-Quran yang kedua adalah syarat tantangan dalam mukjizat. Ada 3, yaitu syarat dan tantangan pertama adalah tantangan itu harus ditujukan kepada pihak yang memiliki kemampuan untuk menjawabnya, atau biarkan mereka adalah orang-orang yang dikenai ahli di bidang itu. Syarat dan tantangan dalam mukjizat yang kedua adalah pihak yang ditantang harus memiliki alasan dan keinginan kuat untuk menjawab tantangan. Syarat dan tantangan dalam mukjizat yang ketiga adalah pihak yang ditantang tidak takut dengan ancaman sang penantang bila ia mencoba menjawab tantangan. Oke, itulah presentasi dari saya. Saya lanjutkan presentasi yang kedua, yaitu kepada Adila Septiani Putri. Kepadanya dipersilahkan. Kewajiban Muslim terhadap Al-Quran: 1. Meyakini Al-Quran. 2. Membacanya. 3. Memahami. 4. Mengamalkannya. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Maksudnya, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu yang tidak mampu dijelaskan oleh manusia dengan akalnya. Contohnya, Al-Quran dan Sunnah menjelaskan secara global segala sesuatu yang rincinya mampu dilakukan manusia dan menurut perubahan sesuai kebutuhan zaman. 2. Al-Quran dan Sunnah menjelaskan secara rinci segala hal yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh manusia dengan akalnya. Lalu konsekuensi kebenaran mukjizat Al-Quran. Yang pertama, kebenarannya sebagai firman Allah. Yang kedua, keyakinan kuat bahwa semua isinya adalah kebaikan. Yang ketiga, pengingkaran terhadap Al-Quran adalah pelecehan terhadap akal sehat. Lalu yang selanjutnya yaitu jaminan penjagaan terhadap Al-Quran. Penjagaan terhadap Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kitab-kitab para nabi sebelum Al-Quran. Penjagaannya diamanatkan kepada umatnya. Yang ketiga, penjagaan Al-Quran sebagai konsekuensi Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Lalu beberapa isyarat ilmiah Al-Quran. Yang pertama yaitu proses penciptaan manusia. Yang kedua, langit dan bumi tadinya bersatu. Yang ketiga, penyerbukan dengan angin. Yang keempat, isyarat hampa udara di ruang angkasa. Dan juga yang kelima yaitu batas maya di antar dua lautan yang bertemu. Lalu selanjutnya yaitu tantangan Al-Quran. Yang pertama, tantangan untuk membuat semisal Al-Quran atau 30 juz. Yang kedua, tantangan untuk membuat 10 surat seperti Al-Quran. Yang ketiga, tantangan untuk membuat 1 surat saja. Dan yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk mukjizat Al-Quran. Yang pertama yaitu mukjizat bahasa. Yang kedua, mukjizat berita yang disampaikan, baik itu berita masa lalu atau berita masa depan. Dan yang selanjutnya yaitu isyarat tentang hakikat ilmiah dan juga kesesuaian syaratnya dengan kebutuhan semua zaman dan tempat.